sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Anissa. Saya adalah mahasiswa semester 7 yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata tematik pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru di bidang pendidikan dan ekonomi. Di sini, saya akan melakukan pendampingan, penggalian hobi, kreativitas, potensi diri untuk ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga yang tidak bekerja dalam meningkatkan penghasilan keluarga secara daring. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya bersama-sama. Bekerja sebagai ibu rumah tangga tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan yang tidak produktif hanya karena bukan pekerjaan sektor formal dan memiliki senggang waktu yang cukup banyak. Menjadi ibu rumah tangga juga bisa menjadi pekerjaan yang produktif dan bahkan bisa menghasilkan. Tidak percaya? Dengan senggang waktu yang dimiliki ibu rumah tangga, bisa dimanfaatkan untuk melakukan usaha sampingan. Usaha sampingan yang dilakukan bisa dimulai dari hobi seperti memasak, membuat kerajinan, maupun bisnis online yang saat ini tengah berkembang pesat. Kenapa tidak? Inilah peluang usaha sampingan yang terbuka bagi semua ibu rumah tangga. Dengan memiliki usaha sampingan, dapat membantu perekonomian keluarga dan waktu senggang dapat dimanfaatkan dengan baik. Banyak kisah sukses yang ditorehkan kaum ibu meski kegiatannya tidak meninggalkan tugas utama mengurus anak dan suami. Lalu, apa sajakah kriteria usaha sampingan yang cocok bagi ibu rumah tangga? Ciri khas usaha sampingan bagi ibu rumah tangga adalah usaha dengan tingkat resiko yang tidak terlalu besar. Dengan ciri itu, maka modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan menyesuaikan dengan modal yang dimiliki. Secara umum, rata-rata modal awal yang dibutuhkan oleh usaha sampingan adalah 1 juta. Kenapa demikian? Modal dipatok sedemikian rupa berdasarkan 3 pertimbangan berikut. Yang pertama, usaha bisa dilakukan sendiri. Apabila usaha sampingan dilakukan oleh sendiri atau dibantu oleh keluarga, modal 1 juta rupiah sudah sangat cukup untuk memulai usaha sampingan. Hal ini karena modal akan digunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan, tidak perlu mempekerjakan orang lain. Dengan demikian, tidak perlu membayar pekerja dan meminimalisir resiko kerugian. Yang kedua, memiliki modal alat. Dengan tidak memerlukan pekerja, maka sebagian modal akan dipakai untuk membeli peralatan, perlengkapan, dan bahan baku awal saat usaha pertama kali dimulai. Pembelian peralatan dan perlengkapan usaha disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dilakukan dan modal yang dimiliki oleh ibu rumah tangga. Jika ibu rumah tangga memiliki potensi dalam bidang jahit-menjahit, maka bisa membeli mesin jahit. Atau, jika memiliki potensi dalam usaha bisnis online, bisa membeli handphone yang memadai untuk melakukan bisnis dan mengikuti kelas online mengenai tips closing dalam bisnis online. Yang ketiga, skala usaha mikro dan kecil. Peluang usaha untuk ibu rumah tangga dengan modal 1 juta akan dapat membuat usaha sampingan di desa pada skala kecil atau mikro. Pada skala usaha inilah yang tidak akan terlalu merepotkan para ibu rumah tangga. Dengan begitu, si ibu tetap akan punya waktu untuk mengurus keluarga. Atas pertimbangan usaha sampingan yang cocok bagi ibu rumah tangga adalah usaha mikro. Atas pertimbangan usaha sampingan yang cocok bagi ibu rumah tangga adalah usaha mikro atau kecil. Maka berikut ini beberapa pilihan usaha skala mikro atau kecil yang bisa dijalankan oleh para ibu rumah tangga dengan modal 1 juta rupiah adalah: yang pertama, membuat aneka kue atau makanan kecil. Jenis usaha sampingan di desa ini cocok diterapkan bagi ibu rumah tangga. Tentu, pekerjaan ini harus diaplikasikan ibu rumah tangga yang memiliki kemahiran memasak. Namun, bagi ibu rumah tangga yang belum memiliki keahlian memasak, dapat membuat makanan kecil atau kue yang dijumpai umum seperti jajanan pasar. Contohnya seperti kue lapis, tahu bakso, klepon, dan lain-lain. Sebelum memulai usaha ini,
pilihlah jenis olahan makanan yang belum banyak dibuat oleh orang. Misalnya, celiping pisang dengan berbagai varian rasa dan kemasan yang menarik. Lalu, terkait pemasaran, makanan kecil atau kue bisa di pasar, sekolah, atau warung terdekat. Selain itu, dapat dijual melalui terima pemesanan kue untuk berbagai acara seperti arisan, hajatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah menjual gorengan. Menjual gorengan menjadi usaha sampingan yang menjanjikan karena semua orang menyukai jenis makanan yang satu ini. Peralatan penting yang digunakan seperti kompor gas, wajan besar, dan perlengkapan memasak seperti wadah adonan bahan makanan dan beberapa toples untuk tempat tepung, minyak goreng, dan sebagainya. Berjualan gorengan memiliki beberapa keuntungan. Usaha ini bersifat fleksibel dijalankan dimanapun, sebab bisnis ini tidak harus menggunakan gerobak, melainkan cukup dengan meja panjang dan rak kayu sederhana 2 tingkat dengan penutup seperti gordeng. Terkait jam kerja, biasanya warung gorengan buka sampai sore hingga malam hari, sehingga tidak mengganggu kegiatan utama ibu. Selain itu, modal sehari-hari yang dibutuhkan tidak besar, bisa dimulai dari modal sebesar Rp100.000. Yang ketiga adalah membuat kerajinan tangan. Saat ini, tidak sedikit ibu rumah tangga yang memiliki usaha sampingan dengan membuat kerajinan tangan. Model usaha ini diyakini sangat cocok bagi para ibu rumah tangga karena syarat akan nilai keindahan. Selain itu, kegiatan ini yang awalnya dari sekedar hobi dapat menjadi sesuatu yang menghasilkan. Usaha kerajinan tangan ini memiliki 2 model usaha, yaitu melalui pengerjaan kerajinan tangan rumah industri lain atau terima pesanan kerajinan tangan dari orang lain. Kerajinan tangan yang dibuat bermacam-macam seperti sepatu rajut, tas rajut, gelang, manik-manik, gelang kulit buatan tangan, buket wisuda, dan lainnya. Satu hal yang harus diperhatikan dalam membuat kerajinan tangan adalah keunikan dari kerajinan tangan. Keunikan penting agar dapat menarik minat konsumen. Salah satu sasaran konsumen kerajinan saat ini adalah anak-anak muda yang sedang gandrung berdandan unik ala anak kekinian. Tertarik untuk membuat kerajinan tangan? Yang keempat adalah jual produk desa online. Jenis usaha sampingan di desa yang satu ini bisa dikatakan merupakan peluang usaha yang tengah berkembang pesat. Melalui marketplace jual beli online seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain, sudah banyak produk-produk desa yang dijual belikan di marketplace tersebut. Produk-produk desa seperti tiwul instan, gudeg kaleng, keripik singkong, dan lain-lain yang awalnya kurang dikenal, begitu dijual secara online, mampu mendatangkan permintaan yang terus meningkat. Produk dari desa juga memiliki potensi yang sama dan menarik untuk dijual baik untuk pasar lokal maupun luar negeri. Ibu hanya perlu memasang akun di beberapa marketplace alias pasar online yang sudah marak di Indonesia. Melalui penjualan produk desa secara online telah menumbuhkan UMKM di desa dan meningkatkan pendapatan banyak ibu rumah tangga. Jadi, jenis usaha yang saat ini dapat dicoba dengan menggali potensi UMKM di desa. Bisa juga melalui grup daerah, manfaatkan sosial media, dan jangan lupa, jika ingin membuat bisnis online, maka penjual harus benar-benar menguasai seluk-beluk pasar online, karena sedikit saja lengang, maka bisa menyebabkan kerugian seperti penipuan dan lainnya. Lalu yang kelima, jualan online dropship. Selain berjualan produk, para ibu rumah tangga dapat mencoba peluang usaha yang satu ini. Model bisnis dropship juga tengah berkembang dan diminati oleh para ibu rumah tangga. Tidak percaya? Mungkin ibu-ibu pernah menemui status media sosial dari tetangga yang sedang menawarkan produk kecantikan merek tertentu atau produk rumah tangga. Itulah salah satu contoh bisnis dropship, di mana ibu-ibu hanya akan menjual produk orang yang memang menyediakan berbagai produk sebagai tempat kulakan alias dropship. Agar dapat melakukan usaha ini, hanya memerlukan modal utama berupa HP dan kuota internet. Toko ibu-ibu adalah akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Ibu-ibu tinggal update berbagai gambar dan informasi mengenai produk yang akan dijual pada akun sosial media.
Lakukan promosi secara rutin dan konsisten. Tidak lupa selalu jaga kepercayaan antara pembeli dan pemesan. Yang keenam adalah toko kelontong. Usaha sampingan di desa yang satu ini salah satu usaha yang masih terus berkembang. Hal ini dikarenakan kebutuhan rumah tangga memang bersifat segera untuk dipenuhi, sehingga ini menjadi peluang besar bagi ibu-ibu untuk membantu penghasilan keluarga. Keuntungan lainnya adalah dapat menjadi aktivitas sampingan selain ibu rumah tangga. Ibu-ibu juga dapat menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga bagi masyarakat sekitar, sambil juga memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Kebutuhan rumah tangga seperti sembako, jajanan anak-anak, gorengan untuk sarapan, dan lain sebagainya. Jangan lupa, jika ingin membuka usaha kelontongan, siapkan buku untuk menuliskan pengeluaran dan pemasukan sehingga keuntungan bisa jelas terlihat. Ada banyak aplikasi yang menawarkan untuk mengelola keuangan, jadi ibu-ibu tidak perlu repot-repot menuliskan di buku, melainkan tinggal update langsung di HP-nya masing-masing. Dan yang ketujuh adalah membuka usaha jasa jahit. Khusus usaha sampingan yang satu ini diharuskan bagi ibu-ibu yang memiliki keahlian menjahit. Hal ini bisa jadi peluang yang bagus, sehingga tidak ada salahnya membuka jasa jahit di rumah. Jasa jahit yang dilakukan seperti jahitan pakaian, baju seragam, obras, pemasangan resleting, dan lain-lain. Biasanya, banyak orang-orang yang membeli kain di pasar untuk kemudian dijahit sendiri ke tukang jahit agar ukuran dan bentuknya sesuai dengan keinginan. Namun, dengan adanya jasa jahit, maka orang yang memiliki kesibukan lain dapat menggunakan jasa jahit ibu-ibu. Dengan membuka jasa jahit, ibu-ibu bisa mengasah keterampilan menjahit sekaligus menghasilkan uang dengan menjahitkan pakaian-pakaian konsumen ibu-ibu. Masih kurang yakin bisa menghasilkan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sekaligus menghasilkan uang sendiri? Coba saja salah satu dari jenis usaha sampingan di desa bagi ibu rumah tangga yang akan memberikan perubahan pada pendapatan ibu-ibu semuanya. Sekian penjelasan mengenai beberapa usaha yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga yang tidak bekerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.